Halo, Assalamualaikum Ibu. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dewi. Siang. Siapa? Lupa lagi namanya tuh. Ini teh. Ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu Ibu. Nama saya Ya. Wisnu Pramudia Akbar dari Sekolah Vokasi IPB Angkatan 57. Oh, berarti baru masuk ya? Iya, Bu. Ya, sok. Apa Kabar yang bisa gimana, Bu? Alhamdulillah baik. Apa yang bisa Ibu bantu? Eh, maaf Ibu sebelumnya, kalau boleh Ibu bisa menceritakan profil Ibu. Profil Ibu eh, ada kesempatan tahun 2000 berapa ya? 2005 gitu ya. Ada kesempatan bahwa kebijakan pemerintah ada dari lulusan S1 dengan berbagai jurusan bisa menempuh kuliah lagi akta 4 ya di Fakultas Ilmu Pendidikan untuk bisa bisa jadi pengajar. Nah, saat itu Ibu tidak tidak apa ya, tidak ituin kesempatan, Ibu masuk, Ibu daftar ke kebetulan Ibu tahun 98 Ibu nikah ya dari Kota Subang, Ibu hijrah ya, Ibu hijrah ke daerah Serang, Kabupaten di daerah Serang di Provinsi Banten ya. Setelah menikah dengan pas suami kebetulan di Pemda Kabupaten Serang. Nah, kemudian ada kesempatan dekat rumah itu ada sekolah baru, SMA baru, dulu SMA 6. Nah, kemudian ada kebijakan pemerintah bahwa semua jurusan sarjana itu bisa mengambil akta 4 dan bisa mengajar. Nah, Ibu tidak apa ya, tidak Ibu menggunakan kesempatan itu dari Ibu kuliah lagi di Universitas Tirta Yasa atau Untirta dan mengambil akta 4 tahun 2006 lulus dan menghonor ikut honor di SMA yang baru itu SMA 6 dan alhamdulillah tahun 2014 Ibu diangkat jadi PNS sampai sekarang. Itu De Wisnu kalau misalnya tentang profil Ibu. Ya, Ibu. Dari Subang, Bu ya. Kebetulan mama saya juga di Subang, Bu. Oh iya, Di mudah-mudahan ya. iya, Iya. di daerah Dan nanti Cilelet, Bu. daerah Cihelet. Oh, Cihelet mah di daerah kota deket Kabupaten Subangnya ya. Iya. Oh iya Bu, jadi maksud dan tujuan saya untuk mewawancara Ibu, jadi kan seperti yang kita ketahui bahwasanya di dunia ini sedang mengalami pandemi COVID-19 Bu ya. Mm-hmm. Dan kita juga tahu bahwa akibat kejadian itu berdampak banyak kepada semua sektor kehidupan di dunia ini. Seperti halnya ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, saya ingin mewawancara Ibu tentang salah satu dampak tersebut Ibu. Jadi saya ingin menanyakan tentang pendidikan di Indonesia ini, Bu. Yang pertama, seberapa jauh pengaruh COVID-19 ke dunia pendidikan, baik dari sisi siswa dan dari sisi guru? Hmm, gini ya, Dewisnu, ya mungkin karena ibu dari pengajar sedikitnya dampaknya yang akan ibu jelaskan tentang dampaknya terhadap dunia pendidikan sangat-sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan pada dasarnya secara pribadi ya ini bisa dikatakan curhatan dari seorang pengajar ya dari seorang pendidik sebenarnya kalau mengajar beda ya kalau misalnya kita diartikan antara pengajar dan pendidik itu beda kalau ngajar itu gampang ngajar itu cuma hanya menyampaikan materi eh, anak itu mau menyampaikan suatu materi mau mengerti atau tidak gitu kan
itu sudah selesai kita melaksanakan tugas gitu kan. Kalau pendidikan itu adalah lebih luas, yang mengajar, yang mendidik. Kalau mendidik itu ada perubahan, anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan ada hal yang lebih ada hubungannya dengan mental atau sikap siswa. Nah, dengan keadaan COVID ini, di mana pendidikan sekolah tidak boleh bertatap muka, jadi dengan modanya itu dengan moda daring ya, dengan dalam jaringan, sangat-sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi siswa maupun guru ya. Ibu ambil dari guru saja, dari pihak guru merasa satu kangen dari siswa, cara mengajar itu beda. Kalau misalnya guru itu kalau misalnya ketemu dengan siswa itu auranya beda. Jadi mungkin ada secara psikologis kalau misalnya guru langsung ketemu dengan anak-anak tuh ada suatu kebanggaan tertentu ya. Ada rasa senang gitu melihat wajah-wajah anak-anak gitu kan. Kemudian kita bisa bercanda gitu kan, kita merasa dekat dengan anak-anak gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan daring kita tidak bertemu dengan anak langsung ya. Kita apalagi di sekolah ibu menggunakan Google Class ya, dari yang digunakan adalah Google Class. Jadi kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan siswa. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya kita seperti ini nih, kita menggunakan Zoom atau kita menggunakan Google Meet, tapi ya kendalanya banyak karena dalam satu kelas itu kita di SMA 6 itu ada 36 sampai 38 siswa. Dari 36-38 siswa itu tidak semua ikut daring, karena ada siswa yang tidak mempunyai HP, ada yang punya HP tetapi kuotanya, ada yang punya HP dan kuotanya, jaringannya, banyaklah alasan-alasannya Dewisnu ya, yang kendalanya dalam keadaan daring. Kemudian kembali lagi untuk guru ya, secara pribadi untuk guru itu tadi ya tidak bisa secara fisiologis tidak mendapatkan hal yang yang bikin senang guru dengan melihat wajah-wajah anak gitu kan. Sebenarnya kan pendidikan itu kita kalau misalnya kalau mengajarkan, kalau guru di kelas itu melihat wajah anak, gestur tubuh anak, kemudian bisa menyapa anak, bisa mengelus anak kalau misalnya dia lagi tidak enak, tidak mood gitu kan, kita bisa dengan cara sentuh-sentuhan seorang ibu lah ke anaknya gitu. Kemudian yang kedua, secara dari pendidikannya, secara psikologis juga gini, Wisnu, masalah tentang pengukuran dari secara kognitif pengetahuan. Contoh misalnya nih, ibu mengajarkan, kebetulan ibu mengajar biologi ya, misalnya ibu mengajarkan tentang materi saat itu materi tentang ruang lingkup biologi misalnya. Nah, ibu menjelaskan, dijelaskan kita menggunakan PowerPoint di-share dalam Google Class, kemudian anak membaca hasil PowerPoint gitu kan. Ibu secara pribadi, karena ibu mah bawel ya Dewisnu ya nih, bawel. Jadi kalau misalnya menerangkan atau menjelaskan materi itu, apalagi yang sudah tua mah untuk mengetik tuh agak sedikit lama gitu ya. Mungkin saja untuk menerangkan, kalau misalnya kita langsung menerangkan langsung seperti ini kan 1 menit juga banyak yang harus dijelaskan. Tapi kalau dengan diketik 1 menit itu cuma hanya beberapa baris mungkin ya. Tambah lagi mungkin kita udah posting, tetapi karena jaringan ngepostnya lama sampai ke siswa. Nah gitu. Dan cara penafsiran pun ya, cara penafsiran anak membaca itu kan menafsirkan suatu penjelasan atau misalnya definisi, itu kan tergantung terhadap pengetahuan anak. Jadi dari penafsiran itu tidak puas lah sebagai guru itu, apakah pemahaman dari definisi yang kita tulis ini nyampe nggak sih pemahamannya ke anak gitu kan. Itu tergantung penafsiran pengetahuan dari anak masing-masing gitu kan.
Terus yang kedua, tingkat kejujuran Dewi Wisnu. Mungkin Dewi Wisnu juga sebagai seorang mahasiswa, ya kadang-kadang iya dimatiin videonya gitu kan, padahal mah bobo gitu kan. Seolah-olah jadi guru teh kayak ngomong sendiri, ngacaprak gitu ya, kata orang Sunda mah gitu. Jadi gitu. Kemudian itu sikap kejujuran juga Ya, Bu. sama, kalau misalnya, Ibu suka ada forum diskusi, ada jedanya forum diskusi. Tetapi ya mungkin kalau diskusi itu yang jawabnya anak itu saja gitu kan ya. Kemudian jawabannya pun jawaban Google gitu kan. Jadi dengan modal daring ini kita tidak bisa bisa menjadikan parameter bahwa anak itu menjawab itu karena bisa atau tidak ya. Kalau dilihat dari jawaban ya kata-katanya kata-kata Google, bukan kata-kata. Sebenarnya ibu pernah menyampaikan ke siswa, boleh kalian menjawab suatu pertanyaan itu dengan menggunakan referensi dari Google boleh, dari buku paket boleh, tetapi apa yang disampaikan, yang dijelaskan ke guru, hasil jawabannya itu adalah bahasa sendiri gitu. Ibu suka seperti itu ke anak gitu kan. Tapi ya kita tetap aja mereka hanya kopas dari internet gitu kan. Jadi mereka cuma hanya hanya sekedar menjawab, hanya menyelesaikan tugas dari guru saja. Kemudian gini, Dewi Wisnu, kalau misalnya sekarang dengan moda daring, mungkin dari pihak siswa ya, keluhan dari siswa dari daring itu adalah yang paling terasa oleh siswa itu adalah dengan banyaknya tugas. Ya, kalau misalnya di SMA itu kelas 10 ada 16 mata pelajaran. Tidak jarang guru semua memberikan tugas. Jadi anak itu semakin banyak beban untuk tugas. Di sisi lain, kalau misalnya guru tidak memberikan tugas, dari mana guru mendapatkan nilai, anak dapatkan nilai? Contoh gini, Dewi Wisnu. Oke, contoh ibu aja ya, ibu kasih materi. Ibu cara belajarnya gini, misalnya silakan di-share materi baca silakan materi 15 menit sampai 20 menit. 20 menit, kemudian sudah 20 menit dibuka forum diskusi. Dibuka forum diskusi, itu Ibu suka seperti ini awalnya. Sok silakan, ada yang ditanyakan tidak setelah kalian mempelajari atau membaca materi yang telah Ibu share. Itu nunggu sampai 15 menit tidak ada yang bertanya. Ibu nggak tahu nanya ini anaknya tidak bertanya, teh emang sudah paham atau tidur atau mungkin lagi sayang-sayangnya ditinggalin gitu tuh ya. Jadi kadang-kadang jadi salah satunya ibu adalah mensolusikan kalau misalnya sudah materi, suka gini ibu mah, kalau udah 20 menit sudah ya kalian mempelajari materi. Coba mana teriakan jempol manisnya. Hello. Nah, nanti anak jawab hai, hello, hai gitu. Berarti anak-anak ada di depan kita. Nah, baru distimulus. Iya, Jadi guru tidak menanyakan pertanyaan akhirnya. Jadi guru itu memberikan pertanyaan. Kalau menanyakan siapa ada yang bertanya, pakem diskusinya. Jadi ya tetap distimulus oleh guru gitu kan. Tapi Ibu. Tadi kan gimana? ngebahas soal daring, Bu ya. Seperti yang kita ketahui, Bu ya, saya juga mengalami tentang sekarang ini sistem pembelajarannya melalui online atau daring. Menurut Ibu, itu efektif nggak, Bu ya, dengan cara pembelajaran seperti itu? Dan menurut Ibu ada nggak solusi untuk menghadapi kondisi seperti ini, Bu? Kalau dibilang efektif, kurang efektif, ya kan tadi banyak kendalanya, ya. Karena bila boleh kendalaan dari teknisnya, kemudian penyampaian materinya. Tapi kalau misalnya dilihat dari kacamata untuk mengurangi atau memutus siklus virus dengan kejadian wabah seperti ini ya efektif dengan pembelajaran daring. Tapi kalau misalnya secara untuk pendidikan ya menurut Ibu secara pribadi tidak efektif ya. Udah, Ibu. Terus iya. Ya mungkin cukup sekian, Ibu, wawancaranya. Oh iya mangga. Terima kasih banyak, Ibu ya. Mohon maaf mengganggu waktunya.
Iya, sama-sama. Sukses ya Wisnu ya, kuliahnya. Amin. Sukses juga Ibu. Salam buat keluarga Bu ya. Ya, mangga. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Ibu ya Zoom-nya ya. Ya, mangga.